Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh hal cerita anime Denva Kyoshi. Tetapi jika ada kesalahan dalam hal ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang namanya ialah Junichiro Kagami, yang dimana Junichiro merupakan seorang pemuda yang bisa dinilai dari kesehariannya pasti langsung menganggap rendah Junichiro. Hal itu dikarenakan keseharian Junichiro kenyataannya hanya diam di rumah menjadi otaku plus jadi bangsa nolep. Lalu biarpun Junichiro merupakan seorang otaku, akan tetapi hal itu bukan berarti buat Junichiro hanya punya kemampuan untuk menghalu. Sebab Junichiro sebenarnya juga merupakan seorang pemuda yang memiliki kepintaran yang paling jenius di muka bumi. Yang hebatnya lagi juga memiliki banyak skill yang bikin kita semua jadi kaget mengetahuinya. Yang dimana salah satu skill Junichiro diantaranya ialah Junichiro kenyataannya sangat ahli dalam melakukan tindakan hacking, layaknya seorang hacker terbaik di bumi. Kemudian lanjut cerita. Selama Junichiro menjalani kesehariannya, Junichiro pun sekarang tinggal bersama dengan adik perempuannya yang namanya Sujune. Sementara dengan kedua orang tua Junichiro, sayangnya gak dijelaskan kemana. Lalu berikutnya, kita mulai saja dari suatu malam. Di saat Junichiro lagi menjalani kesehariannya, Junichiro pun hari ini mendadak kedatangan Sujune yang langsung meminta kakaknya agar bersedia menjadi guru honor di sebuah sekolah SMA yang kenyataannya juga merupakan bekas SMA Junichiro dulu, dengan maksud agar kakaknya bisa berhenti menjadi kaum pengangguran. Mendengar permintaan adiknya, Junichiro langsung berusaha menolak permintaan adiknya. Namun biarpun Junichiro udah melakukan usaha, akan tetapi usaha Junichiro pada akhirnya gagal. Karena Junichiro pun ujung-ujungnya juga gak punya pilihan lain selain menuruti permintaan adiknya. Kemudian karena Junichiro bertindak begitu, maka Junichiro pun pada esok harinya jadinya langsung bergerak memulai pekerjaannya menjadi guru honor di bekas SMA-nya tersebut. Kemudian di saat Junichiro melakukannya, seperti biasa, ada sebuah hal yang bikin Junichiro jadi ketemu dengan seorang siswi yang sangat berbakat dalam bernyanyi lagu anime, yaitu Minako. Dan berkat pertemuan ini, Junichiro pastinya juga mulai kenal dengan Minako. Lalu selain Junichiro ketemu dengan Minako, Junichiro kenyataannya juga mendapat tugas untuk menjadi wali kelas Minako pada hari ini. Kemudian pada waktu Junichiro mengajar di kelas Minako, para murid di kelas ini kebanyakannya langsung berpikiran negatif terhadap Junichiro, yang dianggap mereka hanya otaku yang suka ngehalu. Namun biarpun para murid tersebut awalnya berpikiran begitu, akan tetapi seiring berjalannya waktu, para murid itu pun pada akhirnya juga mulai berhenti berpikiran negatif terhadap Junichiro. Singkat waktu, pada malam harinya, ada sebuah kejadian yang bikin Junichiro jadi tahu mengenai Minako yang kenyataannya juga sering dijahili oleh kawanan siswi yang diketuai oleh seorang siswi yang namanya ialah Miho. Dan akibat tahu hal itu, Junichiro tentunya langsung kasihan kepada Minako. Lalu meskipun Junichiro kasihan, akan tetapi Junichiro faktanya masih belum mempunyai niatan untuk menghentikan kelakuan Miho dan antik-antiknya terhadap Minako. Sebab Minako kenyataannya juga nggak ingin bikin Junichiro terlibat dalam masalahnya. Kemudian setelah itu, sampai pada esok harinya, biarpun sebelumnya Junichiro nggak punya niatan untuk menghentikan kelakuan Miho dan para CS-nya, akan tetapi karena tindakan Miho dan para CS-nya yang pada hari ini faktanya udah sangat keterlaluan terhadap Minako, Junichiro pun jadinya memilih turun tangan untuk menghentikan kelakuan Miho dan para gengnya. Lalu karena pilihannya, Junichiro pun pastinya langsung melakukan sebuah upaya yang intinya bisa bikin Miho dan antik-antiknya berhenti menjahili Minako. Lalu karena pilihannya, Junichiro pun pastinya langsung melakukan sebuah upaya yang intinya bisa bikin Miho dan antik-antiknya berhenti menjahili Minako. Skip cerita, setelah lumayan lama Junichiro melakukan usahanya, Junichiro untungnya menjalankan semua usahanya. Dan berkat keberhasilan Junichiro, maka Miho dan para antik-antiknya akhirnya juga berhenti menjahili Minako. Selain itu, berkat keberhasilan Junichiro, Miho dan antik-antiknya akhirnya juga mulai mengagumi Junichiro. Kemudian habis itu, beberapa hari setelah hari tersebut, Junichiro pun kali ini sedang berbelanja bersama dengan adiknya di sebuah toko. Pada waktu mereka berbelanja,
Mereka pun pada mulanya enjoy aja menikmati belanja mereka di toko ini. Sampai pada suatu ketika, ada sebuah ketidaksengajaan yang bikin Junichiro jadi gak sengaja mau mergoki seorang perempuan yang hendak mencuri sebuah buku di tempat belanjaan tersebut. Dan akibat ketidaksengajaan ini, Junichiro jadinya langsung berusaha menghentikan kelakuan perempuan tersebut. Di saat Junichiro berusaha, tanpa disangka perempuan ini pun mendadak langsung menuduh Junichiro ingin bermain hentong menggunakan alamnya. Dan akibat tuduhannya, perempuan itu pun jadinya berhasil kabur dari Junichiro. Selain itu, karena tuduhan itu juga, Junichiro dengan adiknya akhirnya juga langsung terlibat main kejar-kejaran dengan perempuan itu. Sementara dengan adiknya masih tertinggal di belakang. Kemudian sehabis Junichiro berhasil melakukan hal tersebut, Junichiro langsung dibuat kaget dengan tindakan perempuan tersebut yang mendadak membuka identitasnya yang ternyata merupakan ketua kelas Minako yang bernama Yukino. Lalu habis Yukino melakukan tindakannya, Yukino langsung mengajak bicara Junichiro. Selama pembicaraan, Junichiro sedikit merasa bersalah terhadap Yukino. Hal itu dikarenakan salah satu alasan Yukino jadi mencuri adalah akibat ulah Junichiro. Lalu akibat rasa bersalahnya, Junichiro pada satu akhir pembicaraan memilih memberikan satu belanjaannya yang beruntungnya merupakan buku yang diinginkan oleh Yukino kepada Yukino. Mengetahui kelakuan Junichiro, Yukino hanya bisa terdiam mengetahui kelakuan gurunya tersebut. Kemudian selanjutnya, gak lama habis Junichiro melakukan hal itu, tiba-tiba tanpa peringatan, Sejuni mendadak datang serta langsung membawa Junichiro pergi dari tempat ini. Lalu skip saja. Pada keesokan harinya, di waktu Junichiro lagi menjalani kesehariannya menjadi guru honor di sekolah Minako, Junichiro saat ini mendadak dipanggil oleh kepala sekolah Minako untuk menjelaskan mengenai kabar yang sekarang lagi viral mengenai Junichiro yang dikabarkan udah melecehkan seorang perempuan di sebuah tempat pembelanjaan. Mengetahui kemauan kepala sekolah tersebut, Junichiro memilih membenarkan kabar tersebut. Sebab Junichiro kenyataannya juga nggak ingin membongkar pencurian yang dilakukan oleh Yukino. Dan akibat pilihan Junichiro, Yukino pada waktu pulang sekolah jadinya langsung menghabiskan waktunya berbicara dengan Junichiro. Selain itu, karena pilihannya juga, Junichiro pada esok harinya akhirnya juga memutuskan menerima kemauan kepala sekolah SMA Minako yang ingin memberhentikan dia menjadi guru honor di sekolah Minako dengan tujuan agar nama baik sekolah Minako bisa tetap terjaga. Lalu pada Junichiro melakukannya. Pilihan Junichiro pada mulanya mendapat banyak hambatan dari para murid-murid yang mengagumi Junichiro. Namun biarpun pilihannya pada mulanya mendapat hambatan, akan tetapi berkat ulah Junichiro yang langsung menyuarakan pidato pengertian sekaligus penyemangat kepada para murid-murid di sekolah Minako, Junichiro akhirnya sukses membereskan hambatan-hambatan tersebut. Kemudian skip cerita. Sehabis Junichiro berhasil melakukan hal tersebut, Junichiro langsung melangkah pergi dari sekolah Minako. Di saat Junichiro melakukan langkahnya, tiba-tiba Junichiro waktu ini mendadak dikagetkan dengan kehadiran seorang perempuan yang bernama Koyumi dan para pengawalnya yang ternyata sedang menunggu kedatangan Junichiro di depan pintu masuk sekolah Minako. Mengetahui kehadiran Koyumi dan para pengawalnya, Junichiro pun memilih berbicara sebentar dengan Koyumi. Selama pembicaraan, Koyumi meminta kepada Junichiro agar bersedia menjadi guru di sekolah SMA yang dipimpinnya, yang dimana sekolah SMA ini kenyataannya juga merupakan sekolah SMA adik perempuan Junichiro, yaitu Sujune. Mendengar permintaan Koyumi, Junichiro langsung berupaya menolak permintaan Koyumi. Mengetahui usaha Junichiro, Koyumi pun memilih memberi waktu sampai besok kepada Junichiro untuk menerima permintaannya tersebut. Kemudian berikutnya, pada esok harinya, Junichiro pada hari ini memilih pergi pagi-pagi untuk berbelanja sekaligus menghindar dari Koyumi dan para gengnya. Hal itu dikarenakan Junichiro faktanya juga masih belum siap menjadi guru di sekolah Koyumi. Lalu selama Junichiro pergi, Junichiro pun ternyata terus saja diawasi oleh para bawahan Koyumi yang ngerinya selalu memantau keberadaan dia. Namun walaupun Junichiro selalu dipantau oleh para kacung Koyumi, akan tetapi berkat kecerdasan serta skill yang dimilikinya, Junichiro pun jadinya nggak begitu kesulitan untuk keluar dari pengawasan para kacung Koyumi. Kemudian setelah itu, waktu pun terus berganti. Biarpun sebelumnya Junichiro udah aman dari para kacung Koyumi, akan tetapi karena ulah Sujune
yang kenyataannya bekerja sama dengan Koyumi, Junichiro pun jadinya berhasil ditemukan oleh Koyumi dan Sejune. Selain itu, Junichiro pun akhirnya juga dibawa paksa oleh Koyumi dan Sejune ke sekolah Koyumi. Pada saat Junichiro dibawa, ada beberapa kejadian yang membuat Junichiro jadi mulai akrab dengan dua siswi dari sekolah Koyumi. Yang dimana cewek yang pertama merupakan seorang cewek yang sangat disiplin karena merupakan ketua OSIS di sekolah Koyumi, yaitu Makina. Sementara cewek yang kedua merupakan seorang cewek yang bernama Kiriko. Lalu berkat keakraban mereka, Junichiro pun tentunya juga mulai berteman dengan mereka. Kemudian selain Junichiro mulai akrab dengan kedua siswi tadi, Junichiro pada esok harinya harus mulai bekerja menjadi salah satu guru di sekolah Koyumi, plus menjadi wali kelas dari kelas Sejune. Hal itu dikarenakan Sejune kenyataannya juga terus memaksanya agar bersedia menjadi salah satu guru di sekolah Koyumi. Lalu habis itu, hari-hari pun terus berganti, dan sekarang murid-murid yang berteman dengan Junichiro pun juga makin banyak. Hal itu dikarenakan selama Junichiro jadi guru di sekolah Koyumi, Junichiro faktanya bukan cuma menjadi tenaga pengajar saja, akan tetapi Junichiro kenyataannya juga sering membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dialami oleh para murid-muridnya. Selain itu, bagi kalian yang ingin tahu, para murid-murid tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan seorang siswa yang memiliki fisik yang sangat tangguh dan kuat yang bernama Seijuro. Kemudian murid yang berikutnya merupakan seorang siswi yang memiliki bakat untuk menjadi pengisi suara loli, yaitu kanan dan bukan kiri, oke? Lalu murid yang selanjutnya merupakan seorang siswi sekaligus penulis manga terkenal yang bernama Sachiko. Kemudian murid yang terakhir merupakan seorang siswa yang sangat suka bermain game serta sangat suka berdandan seperti perempuan, meskipun dia merupakan seorang pria normal, yaitu Kotaro. Lalu setelah itu, di suatu malam, saat Kotaro lagi berada di rumahnya bersama dengan adiknya, mereka pada saat ini kedatangan tamu seorang perempuan hitam manis yang bernama Tim. Yang mengejutkannya juga merupakan kenalan Junichiro, sekaligus seseorang yang bukan orang sembarangan, sebab Tim ini faktanya juga merupakan pemimpin dari para ilmuwan yang sangat terkenal di dunia. Kemudian selain Junichiro bertamu ke rumah ini, Tim kenyataannya juga berniat melanjutkan keinginannya yang udah lama diusahakannya, yaitu mengajak Kagami agar ikut gabung dengan kelompok ilmuwannya. Hal itu dikarenakan Tim ternyata sangat membutuhkan kepintaran yang dimiliki oleh Kagami. Namun biarpun Tim udah niat kayak gitu, akan tetapi niat Tim pada akhirnya gak bisa dilanjutkannya, sebab Kagami faktanya selalu menolak niat Tim tersebut. Lalu walaupun Kagami udah nolak, namun penolakan Kagami sayangnya gak bikin Tim menyerah. Hal itu dikarenakan Tim anehnya terus aja berupaya melanjutkan niatnya. Kemudian berikutnya, singkat cerita, setelah melewati berbagai upaya, mulai tinggal sementara di rumah Junichiro, masuk ke sekolah Koyumi, sampai terus tanpa henti menggoda Junichiro. Upaya Tim pun untungnya sukses diakhiri oleh para murid yang akrab dengan Junichiro serta Koyumi, dan berkat kesuksesan mereka, Tim pun akhirnya memilih membatalkan niatnya. Selain itu, berkat kesuksesan itu juga, maka keseharian Junichiro pun jadinya juga kembali seperti semula. Lalu setelah itu, beberapa hari pun berganti, sampai suatu siang cerah, Junichiro pun pada hari ini sedang berada di kota Akihabara untuk membeli sebuah game yang udah lama dia incar. Skip saja, sehabis Junichiro selesai membeli game tersebut, Junichiro tentunya langsung melangkah pulang menuju rumahnya. Lalu selama Junichiro melakukan langkahnya, ada sebuah kejadian yang bikin Junichiro jadi ketemu serta kenal dengan seorang siswi dari sekolah Koyumi yang namanya adalah Madoka. Kemudian habis Junichiro ketemu Madoka, Junichiro pun memutuskan berjalan pulang serta sambil ngobrol nyantui bersama dengan Madoka. Di tengah obrolan, Junichiro pun dapat pemberitahuan dari Madoka mengenai dirinya yang ternyata naksir sama Junichiro. Mendengar pemberitahuan si Madoka, Junichiro memilih gak begitu menanggapi pemberitahuan Madoka, sebab Junichiro punya anggapan kalau Madoka cuma bercanda. Kemudian berkata, meskipun Junichiro awalnya beranggapan begitu, akan tetapi setelah mengetahui kalau Madoka kenyataannya gak bercanda, Junichiro pastinya juga gak punya pilihan lain selain berupaya kabur dari Madoka. Skip cerita, setelah lumayan lama Junichiro untungnya berhasil kabur dari Madoka. Lalu gak lama setelah Junichiro berhasil kabur,
Ada sebuah alasan yang bikin Junichiro memilih melindungi Madoka yang sekarang sedang diganggu oleh beberapa orang, dan berkat pilihannya, Junichiro pun jadinya berhasil melindungi Madoka. Selain itu, karena pilihannya juga, game yang dibeli oleh Junichiro jadinya juga rusak karena akibat ulahnya yang melindungi Madoka. Kemudian setelah Junichiro selesai melaksanakan pilihannya, Junichiro pun langsung terlibat pembicaraan dengan Madoka. Selama pembicaraan, Madoka pun memutuskan mengganti game Junichiro yang rusak. Hal itu disebabkan perusahaan yang memproduksi game itu merupakan perusahaan milik keluarga Madoka. Mengetahui keputusan Madoka, Junichiro pastinya langsung senang mengetahuinya. Setelah cukup lama kedua orang ini saling berbicara, pembicaraan ini pun akhirnya ditutup dengan Junichiro yang memilih pamit kepada Madoka. Lalu selanjutnya, pada esok paginya, di saat Junichiro dan adiknya lagi melakukan keseharian mereka di rumah mereka, Junichiro dan adiknya saat ini mendadak dibuat kaget dengan kedatangan Madoka. Yang mengejutkannya juga berniat menginap di rumah Junichiro dan adiknya. Mengetahui niat Madoka, Junichiro langsung kebingungan menerima niat Madoka. Hal itu disebabkan Junichiro beranggapan kalau niat Madoka ujung-ujungnya juga akan diterima oleh Suzune. Sementara dengan Suzune, anehnya malah memilih menerima niat Madoka. Lalu karena Suzune menerima, maka Madoka akhirnya juga menginap di rumah Junichiro. Di saat Madoka menginap, ada terjadi beberapa obrolan antara Junichiro dan Madoka yang bikin Junichiro jadi curiga kalau perusahaan keluarga Madoka sedang dalam masalah. Dan akibat rasa curiganya, Junichiro tanpa diketahui oleh Madoka dan adiknya langsung beraksi menyelidiki hal tersebut. Skip cerita. Setelah lumayan lama Junichiro menyelidiki, Junichiro pun akhirnya mengetahui ternyata perusahaan Madoka sedang mau diakuisisi atau diambil alih oleh sebuah perusahaan game besar yang dipimpin oleh seorang pro player profesional yang bernama Git. Sehabis Junichiro tahu hal itu, Junichiro pun memilih berbicara mengenai hal tersebut dengan Madoka. Di tengah pembicaraan, Junichiro dapat informasi dari Madoka mengenai dirinya yang ternyata harus terpaksa menikahi Git dengan tujuan supaya perusahaan Git gak ngambil alih perusahaan keluarganya. Setelah Junichiro dapat informasi itu, Junichiro pun memilih membantu Madoka menyelesaikan semua masalah Madoka. Kemudian habis Junichiro memilih begitu, Junichiro langsung bergerak melakukan berbagai usaha yang intinya bikin Madoka gak harus menikahi Git. Lalu berkat usahanya, Junichiro akhirnya sukses membuat Git jadi bertanding game dengannya. Selain itu, apabila Junichiro menang dalam pertandingan ini, maka Git harus membatalkan niatnya mengambil alih perusahaan keluarga Madoka plus menghentikan kemauannya yang ingin menikahi Madoka. Kemudian sehabis itu, waktu pun terus berganti dan akhirnya hari pertandingan antara Junichiro dan Git pun akhirnya tiba. Selama pertandingan, biarpun yang dilawan oleh Junichiro adalah pro player di dunia, akan tetapi Junichiro faktanya gak mengalami kesulitan dalam meladeni skill gamer yang dimiliki oleh Git. Hal itu dikarenakan berkat kepintaran serta skill gamer dunia yang ternyata juga dimilikinya. Junichiro tentunya juga selalu berhasil mengungguli skill gamer yang dimiliki oleh Git. Kemudian berikutnya, karena Junichiro gak mengalami kesulitan, maka semua pertandingan yang dilakukan oleh Junichiro dan Git jadinya juga selalu dimenangkan oleh Junichiro. Dan berkat kemenangan tersebut, maka Git pastinya juga gak punya pilihan lain selain menghentikan niatnya untuk menikahi Madoka serta mengambil alih perusahaan keluarga Madoka. Selain itu, berkat kemenangan itu juga, Madoka tentunya juga makin suka kepada Junichiro serta akan terus melanjutkan niatnya yang ternyata ingin menjadi istri Junichiro. Lalu sehabis itu, waktu pun kembali berganti dan sekarang orang yang semakin akrab dengan Junichiro juga makin bertambah. Hal itu dikarenakan ada tambahan 2 orang lagi yang ternyata juga ikut menjalin hubungan akrab dengan Junichiro. Yang dimana orang yang pertama merupakan seorang cewek yang sangat hobi bermain game, yaitu Taki. Sementara orang yang kedua adalah seorang idol perempuan sekaligus kakak dari Taki yang namanya ialah Nagari. Kemudian setelah itu, di suatu pagi, Junichiro kali ini lagi asik turu di kamarnya. Saat Junichiro masih menikmati turunya, tiba-tiba Junichiro mendadak dapat panggilan serta saran dari tim. Yang dimana saran tim ini intinya adalah membuat Junichiro jadi gak semangat melanjutkan kesehariannya menjadi guru di sekolah Koyumi. Dengan maksud agar Junichiro yang saat ini udah menikmati pekerjaannya
bisa berhenti dari pekerjaannya serta gabung dengan kelompoknya. Dan akibat saran tim itu, Junichiro pun sialnya juga mulai gak semangat lagi menjadi guru di sekolah Koyumi. Selain itu, karena saran tim juga, Junichiro akhirnya juga memutuskan berhenti menjadi guru di sekolah Koyumi serta bergabung dengan kelompok ilmuwan. Seorang perempuan yang faktanya juga merupakan teman lama Junichiro yang bernama Yamato. Lalu selain Junichiro yang gabung sama grup Yamato, Junichiro faktanya juga mulai kenal akrab dengan seorang loli yang merupakan kenalan Koyumi, sekaligus karyawan magang di tempat kelompok Yamato yang namanya ialah Reiko. Kemudian setelah itu, waktu pun terus bergulir dan saat ini, biarpun Junichiro sebelumnya memutuskan berhenti menjadi guru, akan tetapi karena Junichiro akhirnya menyadari mengenai dirinya yang memang gak bisa lepas dari pekerjaan lamanya, Junichiro pun jadinya memutuskan berhenti menjadi anggota kelompok Yamato serta kembali melanjutkan kesehariannya jadi guru di sekolah Koyumi. Lalu berkat pilihannya, maka Junichiro akhirnya juga kembali jadi guru di sekolah Koyumi. Selain itu, berkat pilihan Junichiro, maka semuanya jadinya juga berakhir dengan ending yang bahagia dan ceritanya pun selesai.